Hadirin kaum muslimin wal muslimat jami'an rahimakumullah, apa sih yang makna yang ingin saya sampaikan dalam audio visual seperti ini? Maaf hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bukan untuk menunjukkan sesuatu, bukan untuk menunjukkan misalkan kehebatan dari Jakarta datang ke tempat ini, bukan. Sebetulnya orang sini pun bisa melakukannya, betul? Betul? Memutihkan ini awalnya tidak bisa, sehingga dengan kekuatan dan kuasa Tuhan dan teknik dan cara yang saya lakukan kepada beliau, maka ternyata yang tadinya kagak bisa menjadi, bareng semuanya, yang tadinya kagak bisa menjadi oke. Karena itu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di dalam pengajian tancapkan keyakinan. Bahkan kadang ada di dalam hatinya, saya adalah orang rusak, saya adalah bukan keturunan kiai, apakah Allah akan mengampuni dosa saya? Maaf, menurut pandangan Allah tidak ada orang yang rusak dan tidak ada orang yang suci, karena rusak dan tidak rusaknya manusia itu sudah ditetapkan atas qada dan irodahnya Allah subhanahu. Oleh karena itu, mari hadirin kaum muslimin di tempat ini, saya mengajak malam ini adalah memperingati tahun baru Islam, betul? Di mana di tahun baru Islam dulu adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa sesungguhnya di bulan Muharram ini Allah menyelamatkan umat-umatnya termasuk nabi-nabinya. Di mana dulu Nabiullah Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun, maka diselamatkan ketika di Lautan Merah, beliau di bulan Muharram. Maka siapapun anda dulu, kalau Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun, maka kadang tidak sedikit anda yang hadir pada malam hari ini banyak yang dikejar-kejar Hud, dikejar-kejar leasing, dikejar-kejar, ada, betul, ada yang punya utang. Ayo, maka siapapun anda, mustahil bagi kita untuk membayar, tetapi bagi Allah tidak ada suatu hal yang mustahil, asal pengajiannya jangan ditujukan untuk membayar Hud. Ngikut pengajian pingin kai, karena tidak ada pengajian yang bisa kayakan ada gak pengajian yang bisa bikin kaya orang? Ada pengajian yang bisa bikin kaya orang daripada kita kuli bangunan, daripada kita jualan di pasar, daripada kita pergi ke ladang, mending ikut ngaji aja, betul? Kalau ada pengajian bisa bikin kaya, maaf, tidak ada amalan dan pengajian yang bisa bikin kaya manusia. Oh, itu ada bikin puasa 40 hari 40 malam, bahkan surat Waqiah dibaca, itu hanyalah doa yang dibaca kepada Allah, yang dipanjatkan kepada Allah. Tapi kaya dan miskinnya manusia bukan karena amalan itu. Tidak sedikit orang yang bisa sesuatu tapi tidak kaya-kaya. Kalau Waqiah bisa bikin kaya orang, daripada kita kerja jadi kuli bangunan, kita jadi supir angkot, kerja jadi operator kameramen, betul? Kerja jadi sistem, betul? Mendingan kita baca Waqi. Kalau Waqiah bisa bikin kaya orang, buktinya tidak sedikit kiai pada miskin. Ini maaf, ini logika loh, betul? Kalau ada amalan, Al-Quran bisa bikin kaya manusia, kiai tidak ada yang miskin di dunia. Tapi kenapa kebuktiannya dan kenyataannya bahkan banyak kiai-kiai yang miskin? Arti miskin dan kaya manusia bukan karena ibadah yang dilakukan. Sehebat apapun ibadah anda tidak akan bisa bikin kaya kepada anda sekalian. Tetapi kaya dan miskin manusia sudah ditata diatur oleh, barang semua. Ini sering saya sampaikan, cicak. Ayo yang kagak ngikut pulang dari sini loh, banyak duit. Ayo semua cicak. Diam.
datang. Dua kali, hapnya dua kali. Nah, hap, oke. Balikan lagi. Apa balikan lagi? Iya, dibaleni lagi. Apa baleni lagi? Cicak. Tepuk tangan. Maaf, ini loh kenapa pengajian ada cicak-cicak di dinding. Ini bukan pengajian TK, tetapi kadang kita bisa nyanyinya, apa lagunya, cuman maknanya kagak tahu. Betul? Apa sih makna yang ingin saya sampaikan? Cicak itu adalah makhluk Allah yang ditakdirkan oleh Allah. Nemploknya di mana? Di tembok. Kalau baju, kalau apa rumahnya dari bilik di mana berarti? Di dinding, oke? Cicak itu nemploknya di dinding. Makanan cicak apa? Nyamuk. Cicak bisa terbang tidak? Ketika nyamuk bisa terbang tidak? Bisa, oke. Masukkan di alam logika kita, jadikan ayat bagi kita. Cicak yang tidak bisa terbang masih dikasih makan oleh Allah nyamuk yang bisa terbang. Menurut logika kita, ketika nyamuk mau dimakan, dicaplok oleh cicak, maka nyamuk bisa tapi ternyata kenyataannya banyak tai-tai cicak di depan halaman rumah kita. Berarti itu cicak masih dikasih makan, padahal makanan cicak nyamuk yang bisa. Nah, cicak kagak bisa terbang, bisa makan, dikasih makan nyamuk yang bisa terbang. Mari kita jadikan ayat, apalagi orang Sanan, apalagi warga L yang bisa bawa motor, yang bisa bawa mobil, yang bisa nyangkul, yang bisa dagang bakso. Ada tukang bakso, ada tukang warung. Ayo, apalagi kita yang diberi kekuasaan oleh Allah, bisa beraktivitas apapun, tinggal bagaimana kitanya. Ini kadang kita pingin kaya tapi kerja ogah, ngejar-ngejar, misalkan 100.000 dapat 100 juta. Orang gila makan petasan. Betul? Oh, 100.000 jadi 100 juta. Akhirnya rumahnya habis, rumahnya, motornya, mobilnya, semuanya. Oh, maaf, ngejar-ngejar keuntungan yang kadang-kadang kita lupa akan logika dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pingin kaya, tapi kadang kita ogah untuk bekerja. Maaf hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sekuat apapun usaha kita, mari kita sandarkan semuanya hanyalah kepada Allah yang mengkayakan manusia, Allah yang memiskinkan manusia, Allah yang mendapatkan rezeki dari ngojeknya, dari ladangnya, dan apapun pekerjaan suami kita, itu adalah Gusti. Jadi ketika suami kita pulang bawa duit, alhamdulillah. Bawa duit 2 juta, alhamdulillah. 1 juta, alhamdulillah. 500.000, 100.000, 10.000. Lu alhamdulillah, emak lu. Kalau suami kita pulang kagak bawa duit gimana? Alhamdulillah, masalah. Tetap alhamdulillah. Lo kiai kan kagak bawa duit kok alhamdulillah. Alhamdulillah suami kita bisa pulang. Giliran suami tetangga sudah 3 kali puasa, 3 kali lebaran kagak pulang pul.
gampang toy. Gening tahu. Betul. Jadi kagak bawa duit pun alhamdulillah. Kalau memang usahanya lagi dimacetkan oleh Allah, yang kagak boleh dapat uang 500.000 diumpetin 100.000, itu kagak boleh. Ada yang suka gitu, yang ngumpetin duit di peci ada, mana orangnya? Betul. Begitupun ibu-ibu sama terima apapun pemberian dari Allah. Jangan banyak ada uang abang, gak ada uang abang, tung keripik, barang tung keripik, bibir monyong gak punya duit, ke suami ngajak perang. Ada kalau suami kurang uang, ya suka nahan barang sambil ngiket tali kutang, tidur jadi pisah ranjang. Kalau suami duit, dia suka coba-cubit sambil buka paha dikit, bikin mau burung titit. Maaf, itu adalah hal yang lumrah dan kadang-kadang terjadi di dalam hidup dan kehidupan kita, betul? Banyak duit kita kadang bahagia, kagak punya duit kadang menderit. Kenapa? Yang menjadi pertinyi ini, yang menjadi pertanyaannya, padahal kita ngajinya rajin, bahkan sholawat pun kagak ketinggalan, betul? Sholatnya rajin, sholatnya ngaji Quran, sholawatan, manakiban, ratiban. Jadi anak ini anak-anak soalnya. Tapi itu kasihan. Sampai mana barusan? Oh, rajin sholatnya, ratiban, manakiban, ngeresulu. Betul? Dalam Al-Quran dikatakan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bahkan dzikir dapat menenangkan hati. Menenangkan hati. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan dzikir kepada Allah, maka kita akan ditenangkan hati kita, betul? Tapi kenapa kita zikiran rajin tapi hati kita galau terus? Ada yang galau? Ada yang galau? Maaf. Kenapa sih yang pertanyaannya? Kenapa kita rajin ngaji, rajin sholat, rajin baca Quran, bahkan zikiran, tapi galau tidak sirna di dalam hidup dan kehidupan kita? Ini adalah jawabannya karena kita tidak jadikan wiridan kita mengingat zikir kepada Allah. Kalau kita sudah zikir kepada Allah, zikir itu adalah kullu labdin lahu labdul jalalah. Setiap ucapan yang mengandung asma-Ne Gusti Allah, setiap ucapan yang mengandung asma-Ne fahuwa zikrun, maka itulah zikir. Solawatan, zikir, solawatan, atiban, ayasinan, semuanya. Jadi setiap ungkapan ucapan yang mengandung asma Allah, itulah yang namanya zikir. Salatullah, salamullah ala toha rasul, salatullah ala yasin, barang semuanya salatullah. Salatullah daripada kita
Wih, ada yang tahu. Daripada kita pacaran, lebih baik kita daripada duduk berduaan, nanti bakal dihasut. Jangan kesini setannya. Awas jangan dekat-dekatan, kita kan belum ada. Daripada dekat-dekatan, mending kita salatullah salam ala toha, salatullah ala yasin. Bukan ku tak mau denganmu, bukan ku tak sayang padamu, tapi aku mau lihat dulu setebal apa dompetmu. Jablay. Jadi hadirin, kembali ke lab. Yang namanya zikir, kullu labdin lahu labdul jalalah, bahwa zikrun, setiap ucapan, setiap kalimat yang asma'ne Allah, maka itu yang namanya zikir, namanya apapun yang kita baca dan apapun yang kita lakukan, kalau kita mengembalikan semuanya kepada Allah, maka itu adalah namanya zikir. Tetapi semuanya jangan ngaji dijadikan sandaran untuk kita mengejar kekayaan. Betul? Tahu banyak kita bagaikan di sini ada sawah enggak? Ada kan, Balurah? Nah, ketika kita nyangkul di sawah, maaf, tahu belut? Belut itu yang paham. Di sini apa namanya? Sama. Nah, oke. Begitu saya enak mentamsilkannya. Umpama Amai lagi nyangkul. Amai nyangkul, nyangkulnya di Pak Udin. Ingat-ingat. Amai. Bareng-bareng. Amai. Nyangkulnya. Kecruk, kecruk, nemukan belut. Ambil jangan belutnya. Ayo, ayo, ambil.